alihi washabbihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah masami'an qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairil bariyah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ala rasulillah ba'da wa ba'd. Meneruskan kita uraian pelajaran kita di bidang ilmu fiqh, masuk kepada darajat niat. An-niyatu salasu darajatin. Jadi niat itu khusus niat sholat dibagi menjadi kepada 3. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunat yang berwaktu, ada sholat sunat yang tidak punya waktu. Adapun niat ini termasuk bagian daripada rukun salat. Jadi kalau dia tidak berniat, maka tidak sah salatnya. Kalau dia tidak pakai usolli, tidak apa-apa. Usolli fardal maghribi, dia nak salat tidak mengawali dengan usolli, salatnya tetap sah. Tapi kalau solat tidak pakai niat, maka solatnya tidak sah. Niat itu sesuatu yang penting untuk membedakan antara adat dengan ibadat. Kedudukan niat untuk membedakan adat sama niat. Kita bangun pagi-pagi, lantas bangun pagi-pagi magai banyung. Ambek banyung. Nah, nyuci muka. Kalau banyung kita ambek, kita raup ke diri, apa namanya? Apa namanya? Tergantung dini. Kalau dia pakai niat, berarti dia ambek wuduk. Kalau dia tidak pakai niat, berarti dia cuma beraup, nyuci rai baik. Jadi caranya kan sama. Nah, nyuci rai masuk, ngembek banyung, nyampak ke banyung di rai, ngembek banyung ngembek wuduk juga, ngembek banyung nyampak ke di rai. Yang membedakannya niat. Maka itu niat itu sesuatu yang wajib. Innamal a'malu biniat, segala amal itu tergantung kepada niat. Maka niat itu suatu hal yang wajib. Kalau ada yang mempermasalahkan usolli ketika nak mengawali salat, tidak jadi masalah. Dia nak pakai usolli jadi, nak tak pakai usolli juga tidak apa-apa. Cuman kalau dia mengatakan salat tidak perlu pakai niat, maka tidak sah salatnya. Tuh. Salat itu yang membedakannya adalah niatnya. Kalau lain dari niat sama, takbirnya sama, iftitahnya sama, rukuknya sama, i'tidal sama, sujud sama, tahiyat sama, segalanya sama. Cuman yang beda dalam salat itu nih niat. Ada salat wajib, ada salat sunat. Ada salat isya, ada salat maghrib. Kalau isya berarti doanya 2 rakaat isya. Salat isya 2 rakaat kalau dikosongnya. Kalau dikosor, maka itu mesti niat kosor pula. Itu masalah dalam perjalanan. Nah, salat isya berarti 4. Niat salat maghrib berarti 3. Niat salat subuh berarti
Jadi yang menentukannya itu niat. Nah, derajat niat dalam sholat itu, in kanatis salatu fardan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wa saniha at-ta'yin. Wal fardiyah. Jadi kalau dia nyetu sholatnya sholat wajib, 5 sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sholat wajib. Termasuk yang sholat wajib itu adalah sholat janazah. Nah, sholat janazah itu sholat wajib juga, cuman wajibnya fardu kifayah, tapi dia masuk kategori fardu. Kalau dia sholat wajib, ketika dia takbiratul ihram, ketika dia muqarana, harus dipasukkannya niat itu 3. Qasdu, ta'rud, ta'yin. 3 baik. Qasdu, ta'rud, ta'yin. Arti qasdu itu tujuan. Bahasa Arabnya usolli, sahjaku solat. Qasdu, ta'rud, arti ta'rud itu fardunya. Usolli fardho, kan fardu. Usolli fardhon. Fardhu apa? At-ta'yin, nama solat. Nama solat tu apa dia? Jadi usolli fardhol maghrib. Sudah. Lillahi ta'ala, pakai lillahi ta'ala hukumnya sunat. Salah sarakaatin hukumnya sunat. Mustaqbilal kiblati hukumnya sunat. Jadi yang wajib dalam niat itu usolli fardhal maghrib, atau bahasa kita sahjaku solat fardu maghrib. Tidak boleh sahjaku solat maghrib, tidak sah. Sahjaku solat maghrib tidak sah. Mesti sahjaku solat fardu. Niat itu ketika takbiratul ihram, tempatnya dari huruf alif sampai huruf rohnya akbar. Allahu akbar. Nah, waktu Allahu akbar diniatkan sahjaku salat fardu maghrib. Allahu akbar. Jadi maka itu dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu sebelum takbiratul ihram hukumnya sunat. Kenapa sunat? Membantu hati untuk niat. Jadi sebelum mulai salat, astagfirullahaladzim, sholli fardhal maghribi salah sarakaatin adaan lillahi ta'ala, sahjaku salat fardu maghrib karena Allah. Sahjaku salat fardu maghrib karena Allah. Di suara ke lapas ke sahjaku solat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah. Kalau nak dipanjangi, cuman yang pentingnya sahjaku solat fardu maghrib. Ingat kan, sahjaku solat fardu Allahu akbar. Yang tulisan tadi tu, yang bacaan tadi tu, dilintaskan di hati. Allahu akbar. Sahjaku solat fardu maghrib tadi dilintaskan di hati. Kalau dia waktu Allahu akbar tidak terlintas di hati sahjaku solat fardu maghrib atau fardu isya atau fardu zuhur atau fardu asar atau fardu subuh, maka tidak sah solatnya. Allahu akbar. Kau tu ngapo kau tu? Solat. Mana niatnya? Niatnya mana? Oi kita ni Ustaz, kan sudah masang niat. Ini nak, kita nak salat subuh. Sekarang sudah ada niat. Mendahulukan tujuan, mengakhirkan perbuatan itu namanya bukan niat, namanya azam, cita-cita. Tapi belum terlaksana. Tapi kalau untuk melaksanakan saat itu namanya niat.
maka tujuh dia harus dihadirkan dari huruf alif Allah sampai di barnya. Allahu Akbar. Saja ku salat pada maghrib. Allahu Akbar. Mesti dipasukkan. Kalau tidak sah. Termasuk yang fardu itu solat jenazah. Saja ku solat nyolatkan mayit ini fardu karena Allah. Apa tak perlu disebut 4 takbir, tak perlulah. Tak kata solat jenazah tu 12 takbir. Saja ku solat pada zuhur 4 rakaat. Sampai hari kiamat zuhur tu 4, tak usah disebut-sebut lagi. Saja ku solat pada asar 4, tak usah sebut 4-nya. Bahkan kata Habib Zain bin Smith, nambahi lillahi ta'ala pun hukumnya sunat. Saja ku solat pada maghrib karena Allah. Nambahi karena Allah tu sunat, tidak pakai tak apa-apa. Yang penting saja ku solat pada maghrib. Allahu Akbar. Yang itu yang penting. Ya. Kalau dia solat berwaktu. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Tujuan solatnya, fardunya, nama solatnya. 3. Wa in kana nafilatan muaqqatatan karatibatin aw zata sababin kal istiqai wajaba fi sya ahaduhuma qasdul fi'li ay niyatu fi'li salati wa sani haima tu'ayyinu qabliyatan wa ba'diyatan fi salati dhuhri wal maghribi wal isya'i li anna li kulli qabliyatin wa ba'diyatin bi khilafi sunnati subhi wal asri faqid wal fitri aw adha fil 'id fala yakfi sunnatan 'idil faqat wa syamsan wa qamaran bil kusub wa la yushtaratu niyatul nafliyati li anna nafliyata mulazimatun lin nafli bal tusannu bi khilafil fardiyati fa innaha ghairu mulazimatin li nahwi az-zuhr fa innaha qad takunu fardan wa qad la takunu kadzalika kama fi salatis sabi. Kalau dia solatnya solat sunat, solat sunat kan ada 2. Ada solat sunat yang berwaktu seperti solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib itu solat sunat yang mengiringi solat wajib. Solat sunat yang mengiringi solat wajib itu jumlahnya yang muakkada, yang arti muakkada itu solat sunat yang dikuatkan. Kalau pacak jangan tak digawekan, jumlahnya ada 10. Ya, jumlahnya 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang solat sunat rawatib yang muakkada. Solat sunat rawatib yang dikuat ke, jangan tak digawe ke. Ada solat sunat ghairu muakkada, rawatib juga cuma tidak dikuat ke. Jumlahnya ada 12. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4. Jadi kalau nak digabung, sunat qobliyah zuhur itu 4, ba'diyah zuhur juga 4. Yang muakkad 2, ghairu muakkad 2. Yang ghairu muakkad 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Itu ghairu muakkad. Menurut riwayat Imam Ibn Daud 2 rakaat bukan 4, 2. 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu ada qobliyah juga.
cuman ghairu muakkad, tidak dikuatkan, jumlahnya 2. Sama 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya juga ghairu muakkad. Yang muakkadnya ba'da isya. Sebelum isya ghairu muakkad. Jadi jumlahnya 12. Salat sunat ini jangan dianggap enteng. Puji Allah, hey Jibril, come here. Kadir, sini. Apa ya Allah? Kau periksa catatan amal hambaku, hitung yang wajibnya kalau rukin. Jika amalan wajibnya, diceklah kalau amal wajibnya. Coba siapa ahli ngitung? Sehari semalam 5 waktu. Sebulan 150, benar tak? 5 kali 3. Ya tak? 30 kali 5 150. Kau hidup berapa tahun? 60 tahun malaikat. 60 tahun. Akil balik umur 15 tahun, berarti 45. 150 kali geret dulu. 150 kali 12. 1800. Benar? 1845. Ha? 81.000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh salah. 81.000 tidak boleh kurang, tidak boleh salah. Baru pacak diterima. Jadi kalau kita ngitung nilainya tu mesti nilai 100 kalau. Bacaannya, geraknya, hatinya. 81.000 solat. Tidak solat. 81.000 solat. Tidak boleh kurang. Ketika dihitung tadi solatnya tidak sempurna, maka dia disempurnakan dengan sudah dihitung, oh 81 ni cukup. Cuman nilainya ada yang 50, ada yang nilainya 32. Ya kalau geleng-gelengan buntu itu, tak ada tenang pikiran. Allah Akbar. Alhamdulillah. Dihitung 30. Cuman ada nilai. Yang ini dihitung 70. Akhirnya jumlah sekian. Kalau 81.000 ya, dikalikan 100. Tak cukup. 8 juta 100.000. Tidak boleh kurang nilainya. Ketika dihitung oleh malaikat, tak sampai 8 juta 100. Cuman ada nasib baik 8 juta. Nasib baik. Apa dihitung cuma 400, 4 juta. Kemana lah 4 jutanya? Kurang. Itulah gawe ibadat sunat. Itulah gunanya ibadat sunat. Disempurnakan oleh qobliyah, disempurnakan oleh ba'diyah, disempurnakan oleh solat duha, disempurnakan oleh solat hajat, disempurnakan oleh tahajud, disempurnakan oleh segala solat-solat sunat. Maka itu kata Syekh Nawawi di dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis min syarhi lubabil hadis, an-nadbu litakmilil faraid. Kedudukan ibadat sunat itu untuk menyempurnakan ibadat wajib. Maka tidak bisa main-main dengan ibadat sunat. Sunat juga. Sunat juga. Berharga.
Ini kalau nilai. Dalam kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufiq, bukan, dalam kitab Maragil Ubudiyah, kitab syarah kitab Bidayatul Alamiyah, kitab Maragil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali. Siapa yang meninggalkan salat wajib, satu kali salat wajib yang ditinggalkannya, bisa terhapus dosanya. Meninggalkan salat wajib tadi ditutup dengan 70 rakaat salat sunat yang Allah terima. 70 rakaat salat sunat yang Allah terima, baru pacak nutupi kesalahan meninggalkan satu salat wajib. Satu salat wajib atau satu rakaat salat wajib, macam itulah. Maka jangan berani-berani ninggalkan salat. Satu rakaat salat wajib yang tertinggal tertutupi dengan 70 rakaat salat sunat yang Allah terima. Macam itulah. Jadi 4 rakaat zuhur, 7 kali 4 21, 2100. 28 apa? 7 kali 4 280 solat sunat rakaat, baru pacak nutupi satu kali meninggalkan solat zuhur. Coba anda hitung 280 tu berapa hari solat sunat qabliyah ba'diyah? Kalau sehari 2 rakaat baik, 360 hari solat duha. Kalau sehari kita ngawikan 2 rakaat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, 360 hari baru berapa? Jadi jangan nian berani ninggalkan salat wajib. Kecuali kalau memang capek, posisi tu badan memang sakit nian, atau sakit kepala, atau sakit apa yang mengakibatkan ketiduran, kesiangan, itu ada sebab. Yang namanya kesiangan bangun subuh itu kalau sekali-sekali, man sebulan 28 kali. Hati-hati, hati-hati, jangan dianggap ringan. Ya, jangan dianggap ringan. Anda coba lihat di pasar itu nah. Wong yang jualan di pasar 10 Ulu, jualan di pasar 16 sampai malam, jualan niwa, jualan sayur, munjali barang, masang barang, tenda masang ini. Mereka berusaha. Orang-orang yang kerja bangun pagi sampai sore, yang mangkul barang itu, mereka semua berusaha dengan tenaga sekuat mungkin untuk memenuhi, untuk demi kebutuhan dunia. Sementara amal akhirat tak kata yang berat. Hadir majlis, ngedep ke motor, duduk sejam. Sekarang jam 9 kurang 10. Dari jam 8 kurang tadi sudah macam maulud, sudah macam tabarok. Sekarang lagi dengar ceramah. Apa sih beratnya? Datang boleh pahala, duduk boleh pahala, dengar ceramah boleh ilmu, didoakan malaikat. Berat tidak? Nasib baik ada rezeki. Apa ada nasi, apa ada pempek, apa ada roti, apa ada banyak minum. Habis dari sini anda masih bisa pergi kan? Ada acara maulud di kampung-kampung sekarang malam ni di 14 Ulu. Habis dari sini pergilah sana. Baru mulai ceramah. Lah boleh dengar ceramah pula, hadir maulud. Apa sih beratnya? Waya-waya solat cuma 5 menit. Bingung. Kadang-kadang orang yang tidak salat subuh itu bangunnya duluan dari wong salat subuh. Wong yang salat subuh bangunnya jam 5.
Yang tidak salat subuh bangunnya jam 3. Lah pasar induk tu rami wong. Di pasar-pasar yang awak mobil, bahkan yang Gojek, yang Gokar, pagi-pagi jam 4 sudah keluar nyari pasien. Maksud tu yang nak diomongkan itu gawe dunia. Yang kita yakin urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Dikejar, dicari. Yang belum ada jaminan dari Allah ini untuk negeri akhirat. Amal itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kalau dia tidak beramal. Hari ini kita tidak baca salawat, kita tidak dapat pahala salawat. Hari ini kita baca salawat 10, dapat pahala cuma 10. Hari ini kita baca tabarok, dapat pahala tabarok. Yang tidak baca tabarok tidak dapat. Tapi kalau rezeki tetap dapat. Nah, jadi jangan berani ninggalkan solat. Bingung. Apa dia pikiran mereka-mereka yang tak solat itu? Kadang-kadang pejabat kita yang dengar kabar katanya orang terhormat dengar kabar. Repot dengan rapat, repot dengan meeting, repot dengan ini, lupa solat. Repot dengan apa dia bahasanya kalau keluar kota ni, studi banding. Repot dengan rekreasi, pergi santai-santai, segala macam, lupa dengan ibadat. Ya Rabb ya Karim. Jadi jangan dilalaikan ibadat sunat. Suatu hal yang penting. Bahasa lain, ibadat sunat itu adalah dempul. Tahu dempul? Untuk nutupi lubang bocor, perahu bocor, jokung bocor, kotak bocor, ya, ditutup dengan. Penting tak dempul tu? Penting. Ada yang mengatakan siapa yang punya utang solat wajib tidak perlu dikodok solatnya, cukup memperbanyak ibadat sunat. Itu pendapat Syekh Ibn Taymiyah. Kata Syekh Ibn Taymiyah, wong yang meninggalkan salat wajib diperbanyak be salat sunat, sudah mencukupi, tidak bisa. Kita sedekah. Kita sedekah. Makan nasi minyak, ayam, daging, pokoknya rendang, telur, minumnya jus, es krim, ada kue-kue, pokoknya mewah. Hebat. Tapi kita punya utang dengan uang itu. Kita punya utang 1.000 rupiah. Kita punya utang dengan seseorang 1.000 rupiah. Kita sedekah menghabiskan puluhan juta. Bisa kan puluhan juta tadi nutupi 1.000? Baca? Baca tak? Sebab ngapa? Walaupun harus dibayar. Oh ya, aku nilai sedekah 10 juta habis duit. Cuman utang 1.000 nak kau tagih. Kau 10.000 tu 10 juta tu macam mana? Kau 1.000 ada urusan dengan aku. Maka itu sebanyak apapun solat sunat tidak bisa menutupi satu solat wajib yang kita tinggalkan. Serepot apapun kita kerja, serepot apapun urusan yang kita hadapi, solat harus diprioritaskan. Prioritaskan. Maka itu kita kepengen di Palembang ini wali kota bikin aturan jam 11:30 istirahat, jam 1 masuk lagi kerja. Ngapa nak 11:30? Siap-siap untuk solat zuhur. Jam 1 masuk. Oh Ustaz, sejam setengah lama gino istirahat. Kalau Allah berkati waktu, barang itu akan selesai. Allah jadikan pikiran kita cerdas sehingga masalah selesai. Tapi ada orang yang solatnya dempet-dempet niat dengan waktu asar, masalahnya juga masih tidak selesai-selesai. Kita kepengen wali kota bikin aturan seperti itu. Itu di Padang.
Yang gubernur baru sekarang di Padang, apa di Medan? Yang jenderal Medan. Ya, kalau tidak salah, dia bikin aturan semua pegawai harus sholat wajib di masjid, zuhur, asar. Bahkan sekarang berapa banyak pejabat yang menyuruh semua pegawai negeri harus diabsen sholat subuh. Semoga rencana cara macam itu tuh bukan terpaksa sebagai anak buah, tapi usaha. Enak. Nah, jangan yang dilalaikan sholat wajib. Hati-hati. Hati-hati. Tidak ada yang lebih penting dari sholat, dan tidak ada janji Allah yang menjanjikan keberuntungan kecuali sholat. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Jadi solat itulah yang bisa memenangkan kita di akhirat. Semua lain dari solat tidak ada jaminan menang. Puasa la'allakum tattaqun. Dengar wong ngaji la'allakum turhamun. La'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang beruntung. Pakai la'allakum. Semoga kamu menjadi orang beruntung. Tapi kalau solat hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tuh. Jadi jangan kita anggap mak biasa saja. Harus kita perhatikan benar-benar. Jangan kita anggap seperti main-main saja. Tuh. Hati-hati. Setel HP itu alarm supaya pacak bangun solat. Atau misal kata alarm cari kaleng kebet kaki. Jadi kalau buka kelantung. Atau ada tali kebet di kaki atau di tangan. Begitu berbalik tidur tersiram banyung dari pucuk. Misal, pokoknya mak mana caranya. Atau kaki itu sambung dengan kabel sehingga sampai jam 4 kena setrum. Solat sunat yang ada waktu tadi wajib diniatkannya dua. Qasdul fi'li wa ta'yin. Usolli ba'diyatal maghrib. Cukup itu kan? Usolli salatul istisqa. Sajaku salat minta hujan. Usolli ba'diyatal maghrib. Beda pendapat tentang salat sunat subuh dan asar. Dalam satu kitab disebut salat sunat yang tidak ada ba'diyahnya itu tidak disebut qobliyahnya. Salat yang tidak ada ba'diyah tidak disebut qobliyah. Jadi untuk subuh dengan asar usolli sunnatas subhi. Tidak pakai qobliyatan. Saja ku salat sunat subuh. Sudah? Usolli sunnatal asri. Saja ku salat sunat asar. Kenapa tidak sebut qobliyahnya? Karena dia tidak punya ba'diyah. Salat yang tidak ada ba'diyah tidak pakai qobliyahnya. Salat yang ada ba'diyah disebut qobliyahnya. Usolli qobliyatal maghrib. Usolli ba'diyatal maghrib. Usolli qobliyatal isya. Atau usolli sunatal maghrib qobliyatan. Usolli sunatal maghrib ba'diyatan. Usolli sunatal isya qobliyatan. Usolli sunatal isya ba'diyatan. Usolli sunatal zuhri qobliyatan. Usolli sunatal zuhri ba'diyatan. Usolli sunnatal asri. Kalau nak dipakai sunat, tapi yang penting namanya usolli ba'diyah maghrib. Usolli ba'diyatal isya. Saja ku salat ba'diyah isya. Bahasa kita. Tidak sebut sunatnya, tidak perlu disebut. Karena kapan qobliyah ba'diyah itu pasti sunat. Usolli salatul duha. Tidak harus usolli sunatul duha.
Kalaupun disebut tidak apa-apa. Tapi yang pentingnya tuh tujuannya nak solat. Nama solat itu duha. Wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Seandainya salat sunat itu tidak memiliki waktu, atau arti kata lain, salat sunat yang tidak berwaktu, seperti katahiyatin, salat tahiyatul masjid, wa sunnatul wudu, sunat wudu, wal istikhara, wa ihram, wa tawaf, wa dukhulil manzil, wa khurujin minhu ghairi zalik. Oh, salah. Solat-solat ini kan ada sebabnya maksudnya. Nah, yang tidak kata sebab tu, yang solat tak ada pokoknya. Nak solat baik, nak solat baik. Ayah aku dah kata gawe, solat baik. Nah, usolli saja ku solat karena Allah. Sudah.